Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog yang sempat tertunda bersama dengan Ibu Kurniasih Mufidayanti, anggota DPR Komisi 9 DPR RI, dan juga ada Dr. Iing Ihsan, Sekjen ARSI. Saya ingin ke Dr. Ihsan, tadi sempat tertunda mengenai kesiapan dari RS untuk menghadapi ancaman gelombang ketiga. Seperti apa mungkin kesiapannya? Apakah sudah ada instruksi khusus dari Kementerian Kesehatan terkait hal ini? Ya, sebetulnya sampai Desember 3 bulan terakhir di tahun 2021 tuh memang angka hunian kan relatif nol ya, Mbak ya. Jadi kita di rumah sakit swasta sejak Januari ini sudah mempersiapkan tempat tidurnya ini 30-40% memang kita dedikasikan untuk isolasi. Jadi yang tadinya sempat berkurang isolasinya mungkin di bawah 10%, sekarang dipersiapkan lagi. Beberapa rumah sakit itu sudah mempersiapkan 30-40% kita persiapkan. Ya mudah-mudahan sih ini tidak terjadi sampai lonjakan banyak sekali gitu ya Mbak ya. Harapan kami memang di rumah sakit ini kita lebih mudah lagi ketersediaan obat, alkes gitu ya, oksigen dan lain-lain ini kelihatannya kita lebih terorganize lagi ya, sekarang lebih siap lah dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. Hanya saja memang terus terang kami di rumah sakit ini masih ada tunggakan nih Mbak. Jadi klaim tahun 2020 tuh masih sekitar 1,7 T itu yang dianggap hangus oleh pemerintah. Nah ini yang kami berharap mungkin Kementerian Keuangan bisa menganggarkan dana ini sehingga rumah sakit ini bisa mampu mempersiapkan tadi obat-obatan ataupun alkes lebih siap lagi gitu Mbak ke depannya. Baik, Bu Kurniasih tadi disinggung terkait dengan tunggakan begitu yang belum dibayarkan. Bagaimana ini DPR? Apakah DPR juga mendorong terkait hal ini untuk pembayaran tunggakan supaya tadi fasilitas kesehatan pun mendukung ketika memang gelombang COVID-19 ketiga ini terjadi? Betul, Mbak. Kita tadi udah saya sampaikan di awal, salah satu yang kita bahas dengan kementerian itu adalah semua kewajiban pembayaran klaim yang masih dispute ataupun masih tertunggak gitu ya, itu harus segera diselesaikan. Karena kan saat ini rumah sakit ini butuh biaya operasional yang sangat tinggi, baik itu RSUD, RSUP maupun rumah sakit swasta ini membutuhkan supporting dana yang sangat besar ya, karenanya semua tunggakan-tunggakan ini harus segera diselesaikan dan itu juga sudah kami bahas dan sudah masuk di dalam catatan laporan singkat kami dan kami juga memiliki semua data rumah sakit yang belum dibayarkan sudah kita koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan bisa segera dilakukan pembayaran dan juga ada solusi ya untuk yang tahun 2020 karena yang tahun 2020 ini memang sistemnya sudah close. Jadi harus ada koordinasi dengan kementerian lain ataupun semua stakeholder yang terkait dan kita sudah meminta agar Kemenkes untuk bisa segera berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk menyelesaikan klaim yang tertunggak ini yang khususnya 2020, 2021 dan juga regulasinya perlu diperbaiki supaya ada waktu yang cukup panjang untuk rumah sakit itu menyiapkan segala laporannya dengan sangat detail dan rinci. Karena banyak variabel juga yang menyebabkan Baik. ini terlambat. Baik, tunggakan 2020, klaim 2020 juga yang menjadi bagian evaluasi ketika terjadi gelombang kedua begitu. Lalu catatan atau poin-poin apa saja lagi mungkin Bu Kurniasih yang menjadi evaluasi ketika kasus COVID gelombang kedua ini justru tadi sempat fasilitas kesehatan kita mengalami kewalahan begitu. Apa saja catatan yang memang harus diperhatikan oleh rumah sakit ke depannya? Ya, saya rasa tadi yang disampaikan oleh Dr. Ihsan sudah sangat komprehensif ya, persiapan dari tenaga kesehatan, tenaga medis dan perlindungan dari pemerintah ya. Kemudian juga ketersediaan di biaya operasional untuk rumah sakit yang ini tentu saja dipengaruhi dari pembayaran klaim dari pemerintah terhadap rumah sakit ya, dan juga kesiapan alat kesehatan, kesiapan semua obat-obatan dan semua perangkat yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi lonjakan yang lebih tinggi lagi. Dan satu hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi lebih masif lagi dan intensif lagi kepada masyarakat, Mbak Irma, karena sekarang ini protokol kesehatan sudah mulai agak mengendor. Jadi ini harus ditingkatkan lagi sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, partisipasi publik harus ditingkatkan supaya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat bisa dilibatkan, ya influencer yang positif bisa dilibatkan, sehingga memberikan awareness yang lebih tinggi lagi bahwa pada saat ini angka sudah terus meningkat. Walaupun ini gejala ringan tapi tetap harus diwaspadai
masyarakat tidak perlu panik tapi harus tetap waspada dan meningkatkan protokol kesehatan dan juga pola hidup bersih dan sehat. Mudah-mudahan ini bisa kita atasi bersama-sama karena saya yakin Kementerian Kesehatan juga tidak mampu berdiri sendiri tanpa supporting dari seluruh komponen bangsa dan masyarakat. Baik, Dokter Ihsan, kasus COVID-19 Omikron begitu ini bergejalanya ringan dan sedang. Namun apakah tetap ini dikhawatirkan akan membebani atau berdampak pada RS? Ya, dampak itu akan ada, Mbak, ya, akan ada. Tadi kan memang kita di rumah sakit merawat yang berat dan sedang dan berat, ya. Tentunya kalau masyarakat tadi yang disampaikan Ibu Kurniasih kooperatif, ya, menjaga prokesnya, menjaga kesehatannya dan lain-lain, kita harapkan ini tidak terjadi ledakan. Tapi kelihatannya grafik beberapa hari ini kecenderungannya adalah meningkat. Nah, ini kami berharap jadi selain rumah sakit tentunya kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Kemenkes dan masyarakat semua bagaimana kita menjaga agar ini tidak terjadi lonjakan. Dan memang yang paling penting kami di rumah sakit tentunya adalah menjaga teman-teman nakes dan keluarga ini tidak sampai harus tertular gitu. Karena berisiko kalau mereka tertular tentunya pelayanan di kami akan kekurangan tenaga dan akhirnya mungkin kesempatan untuk menolong masyarakat ini jadi berkurang. Jadi doakan agar kami bisa mampu melayani masyarakat. Terima kasih. Baik, sedikit Bu Kurniasih mengenai strategi yang berbeda dilakukan pemerintah terkait dengan isolasi mandiri untuk gejala ringan Omikron. Bagaimana tanggapan Anda mungkin terakhir ini? Ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, untuk kalau memang ada kebijakan yang gejala ringan ini isoman, maka informasi tata cara isoman ini harus clear dan harus disampaikan kepada semua pasien yang harus isoman. Dan Satgas setempat, khususnya Puskesmas dan juga Satgas setempat ini harus melakukan monitoring secara intensif. Jangan sampai terulang, dulu kasus meninggal itu banyak karena isoman tidak sesuai dengan SOP, Mbak, jadi terlambat ya penanganannya. Jadi telemedicine ini harus ditingkatkan sosialisasinya, pengiriman obat juga tetap harus diperhatikan. Artinya semua hak yang perlu didapatkan oleh masyarakat yang harus isoman, hak-haknya tetap harus diperhatikan, tetap mendapatkan pelayanan kesehatan walaupun harus isoman. Jadi semua harus punya hak yang sama di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal dari pemerintah. Baik, ketika memang masyarakat pun percaya diri untuk melakukan isolasi mandiri, maka ini juga tidak akan membebani rumah sakit seperti ketika terjadi puncak gelombang kedua. Terima kasih. Ya, karena sudah ada telemedicine, ini harus sosialisasi. Betul, harus disosialisasikan. Terima kasih Ibu Kurniasih Mufidayanti, anggota DPR Komisi 9 DPR RI, dan juga Pak Dr. Iing Ihsan, Sekjen ARSI. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Bu Irma, Bu Kurniasih. Ya, baik. Pak Ihsan. Pemirsa, pasca satu siswa SMP Negeri 4 Tangerang Selatan, Banten positif COVID-19, sekolah ditutup sementara. Hingga Kamis kemarin RSUD Kota Tangerang Selatan masih merawat 9 pasien COVID-19. SMP Negeri 4 Tangerang Selatan, Banten sepi dari aktivitas belajar mengajar. Tidak ada pembelajaran tatap muka karena kembali ke metode daring. Sekolah ini ditutup sementara hingga Rabu pekan depan pasca temuan kasus satu siswa kelas 8 positif COVID-19. Uji usap massal siswa kelas 8 dan pengajar dilakukan sebagai upaya tracing. Untuk mencegah penyebaran, seluruh area sekolah juga didisinfeksi. Terus juga Puskesmas Pamulang langsung memberikan surat rekomendasi untuk memPJJ-kan siswa keseluruhan. Sementara itu RSUD Kota Tangerang Selatan, Banten saat ini merawat 9 pasien COVID-19. Pasien yang menjalani rawat inap merupakan pasien rujukan alih rawat dari Puskesmas dan Karantina Terpusat Rumah Lawan COVID-19 yang mengalami gejala sedang menuju berat. RSUD Kota Tangerang Selatan belum bisa menyimpulkan varian yang menginfeksi 9 pasien karena masih menunggu hasil whole genome sequencing. Saat ini kita masih menunggu hasil dari laboratorium UIN, karena kita kerjasama dengan laboratorium UIN. Mudah-mudahan hasilnya bukan yang Omikron ya, karena saat ini seperti kita ketahui bersama, Omikron itu sangat cepat penyebarannya. Untuk menghadapi prediksi lonjakan pasien COVID-19, RSUD Kota Tangerang Selatan menyiapkan 54 kamar tidur dengan menambah 4 ruang ICU dan ketersediaan oksigen.
Rumah sakit juga menyiapkan ruang transit di IGD dan tenaga medis khusus pasien COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa di Depok, Jawa Barat positif COVID-19. Akibatnya 15 sekolah ditutup sementara oleh Satgas COVID-19 termasuk 2 sekolah dasar dan pesantren. 15 sekolah di Depok, Jawa Barat ditutup sementara oleh Satgas COVID-19. Pembelajaran di belasan sekolah ini pun kembali ke pembelajaran jarak jauh atau daring. Di 15 sekolah ini 147 siswa positif COVID-19. Selain di SMA Negeri 1 dan 3 juga ditemukan siswa positif COVID-19 di pesantren, boarding school, serta SMP 1 dan 2 sekolah dasar. Ada yang sudah menjadi klaster, ada penularan di antara siswa, ada yang masih kita tracing, yang masih ada kasusnya 1 atau 2 di sekolah itu. Itu di area sekolah sampai 1. Di area sekolah ya, 147 totalnya dari 15. Kebijakan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka 100% belum dapat dilakukan lantaran merujuk pada SKB 4 Menteri, di mana pada aturan tersebut pada level 2 diperbolehkan PTM 100%. Namun jika pada pekan ini Kota Depok naik ke level 3, maka PTM diberlakukan dengan kapasitas 50%. Dan jika level 4, maka PTM baru dihentikan sementara. Per 26 Januari 2022, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kota Depok mencapai 1.680 kasus. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, ditutupnya SDN Duri Pulau 05 pagi Jakarta menambah daftar panjang sekolah yang ditutup sementara akibat warga temuan kasus COVID-19. Kini SDN Duri Pulau 05 pagi pun kembali menggelar pembelajaran jarak jauh. Dan berikut laporan Lineke Utsiki dan juru kamera Jemi Jasin serta Auliasah. Pemirsa, kurang lebih 3 minggu setelah Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menggelar PTM 100% di DKI Jakarta. Saat ini puluhan sekolah di DKI Jakarta ini terpaksa harus menutup sementara ataupun menghentikan sementara kegiatannya karena banyaknya siswa yang terpapar virus COVID-19. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di SDN Duri Pulau 05 pagi, Kecamatan Gambir, Jakarta. Dari informasi yang kami peroleh dari kepala sekolah, ini menyebutkan kronologinya, yakni pada hari Senin ada satu orang anak, yakni tepatnya di kelas 2 yang kemudian diinformasikan terpapar COVID-19. Dan saat itu pihak sekolah pun memutuskan untuk langsung melakukan lockdown secara lokal hanya di kelas 2 saja. Tetapi selang 2 hari kemudian, tepatnya di hari Rabu, dapat informasi ulang ataupun terkonfirmasi bahwa untuk siswa yang berada di kelas 5 SD, satu orangnya ini terkonfirmasi COVID-19, sehingga barulah pihak sekolah memutuskan untuk melakukan lockdown seluruhnya dari kelas 1 hingga dengan kelas 6. Informasi yang kami peroleh dari kepala sekolah SDN Duri Pulau 05 pagi ini menyebutkan bahwa kedua orang siswa ini terpapar virus corona ataupun virus COVID-19 dari klaster keluarga, dan dikonfirmasi bahwa keduanya ini pun sudah melakukan vaksinasi lengkap, baik itu dosis pertama dan dosis kedua. Tentunya ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah pasca terkonfirmasinya 2 siswa yang positif COVID-19, yakni diantaranya adalah dengan melakukan tes swab ataupun tracing terhadap siswa yang berada di kelas 2 dan juga di kelas 5 dan juga serta seluruh tenaga didik. Dari pantauan kami saat ini memang untuk kelas 1 hingga dengan kelas 6 saat ini kondisi ruangan kelasnya sangat sepi, hanya ada guru-guru saja yang hadir di kelas-kelas karena untuk melakukan pembelajaran secara daring begitu. Dan kalau mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Satgas COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yakni Subairi, ini menyebutkan bahwa sebenarnya meminta agar pihak Pemprov DKI Jakarta ini untuk melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka melihat angka positivity rate yang ada di DKI Jakarta ini sudah berada di angka 13,9%, sehingga dinilai ini cukup membahayakan. Sejauh ini pihak Pemprov DKI Jakarta ini memutuskan belum akan menghentikan sementara PTM 100% dikarenakan DKI Jakarta ini dinilai masih memenuhi syarat. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Jemi Jasin, Auliasah, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News.